Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat serta kita pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Faisal Junurain sebagai moderator, Hanif Rahdian Afifi, Mutia Habibatul Haq, Wulan Komaria, Suci Nur Latifah, Dewi Julianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian takwa kepada Allah. Secara etimologi, takwa berasal dari kata waqo, yaki, dan wikayah yang artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takut kepada larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi takwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adalah inti dari bertakwa. Ketaatan muncul sebagai wujud rasa takut tertinggi kepada satu-satunya zat yang pantas ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti taat dan mau beribadah dengan niat karena Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Takwa sebagai bentuk upaya pembersihan hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat dari makna takwa selain pertama dan kedua yang telah dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nur ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat An-Nur ayat 52. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa secara jelas diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tulu wujuhakum qibalal musyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa tamala ala hubbahi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasabilina wa fir riqab wa qama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu waswabirina fil basai wazarra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kewajiban itu ialah beriman kepada Allah dan
Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan hamba sahaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Faisal. Menurut Ahmad Al-Sawi dalam tafsir Jalalain, bahwa kata al-muttaqun pada ayat tersebut di atas berarti yang sempurna ketakwaannya. Dari ayat tersebut, Allah mendefinisikan al-birru dengan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mendermakan harta yang dicintainya, menepati janji dan sabar. Dalam ayat lain Allah juga mengemukakan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3-4. Yang selanjutnya, C. Balasan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan dimudahkan dalam setiap urusan dunianya, mereka juga dijanjikan surga sebagai tempat kemenangan baginya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naba ayat 31-36. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidlaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yang artinya sesungguhnya orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ayat tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan balasan bagi orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak hanya akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia berupa kegelisahan hati, gangguan jiwa, dan lain-lain. Walaupun mereka berlimpahkan harta dan kemewahan, tapi mereka juga akan diazab dan disiksa dengan siksaan yang teramat dahsyat. Maka hanya kepada Allah lah kita menghadapkan wajah, menyandarkan segala harapan seraya berdoa semoga Ia melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bertakwa kepadanya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, berpegang teguh kepada kitabnya, sunnah dan rasulnya. Baik, terima kasih Dewi atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan Komariah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. D. Keutamaan bertakwa kepada Allah. Yang pertama, mendapat pujian dan balasan dari Allah. Keutamaan ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabsiruna bini'matin minallahi wa fadl
wa annallaha la yudhi'ul ajral mu'minin, yang artinya mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yang kedua, mendapat penghormatan dari Allah. Orang yang bertakwa tak hanya mendapatkan penghargaan dari manusia lain dan sekelilingnya, namun juga diberikan penghormatan dari Allah. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 7, Allah mengungkapkan bahwa Ia akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa indar rasulihi illa alladzina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudayyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih kepada Wulan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muti. Kepada Muti dipersilakan. Terima kasih kepada Faisal. 4. Dijaga dan diawasi langsung oleh Allah. Orang yang bertakwa urusannya ditangani, diatur, dan diawasi langsung oleh Allah. Sebagaimana ayat perintah takwa berikut ini yang diakhiri dengan janji pengawasannya dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Next. Lima, dihilangkan kesulitannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3 yang berbunyi sebagai berikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dijaminnya sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintahnya, dan dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Baik, terima kasih pada Muti atas penyampaian materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.